Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Pak Firman akan menjelaskan kembali terkait dengan pembebanan ya. Jadi pada pembebanan balok kemarin kita ada dua macam ya. Jadi yang pertama adalah beban terbagi merata dan beban terbagi tidak merata. Ya, jadi untuk menampilkan beban, jadi ini adalah contoh yang latihan sebelumnya. Bentangannya 4 meter. Jadi kalau kita pengen melihat beban yang sudah kita masukkan sebelumnya atau untuk mengecek, yaitu caranya kita klik menu display, show load, kemudian di sini ada pilihan frame. Ya, karena bebannya adalah beban pada frame atau beban terbagi merata atau tidak merata. Kemudian kita pilih bebannya dead load ya. Beban mati kita klik OK. Nah, jadi kemarin ada dua beban yang kita masukkan ya. Jadi yang pertama adalah beban terbagi merata akibat beban dinding sebesar 1000 kg. Jadi kita lihat satuannya di sini adalah kilogram meter. Kemudian beban akibat plat yang bentuknya adalah beban terbagi tidak merata, yaitu bentuknya segitiga, di mana pada titik awal di sini adalah 0, kemudian di tengah-tengah bentang adalah 974, kemudian di titik akhirnya di sini juga 0. Nah, misalkan ini Pak Firman hapus ya. Ini Pak Firman hapus, jadi beban terbagi meratanya, klik assign, frame load, trapezius deform ya. Deform up. Pak Firman ulang, assign, frame load, kemudian distribusi ya, distributed. Ini kita klik. Misalkan ini beban matinya Pak Firman delete ya. Ya, Pak Firman delete. Oke saja. Ya, nah seperti ini. Nah, misalkan ini jadi ini bebannya 0 ya. Jadi ini karena tadi sudah Pak Firman hapus, jadi bebannya di sini 0 karena Pak Firman delete tadi. Ya. Kemudian ini mau Pak Firman kembalikan bebannya. Jadi yang pertama misalkan ini Pak Firman mau masukkan beban terbagi tidak meratanya dulu. Jadi ini 0, ini 0, di tengah-tengah bentangnya 974. Yaitu caranya ini Pak Firman klik. Kemudian jadi menu assign tadi ya, menu assign, frame load, ya, distributed ini bisa kita ganti pakai menu ini ya. Ya, assign frame distribusi load. Nah, ini kita klik. Nah, jadi untuk beban terbagi merata, itu kita masukkannya di uniform load. Yang ini kemarin di latihannya kita isi 1000. Kemudian untuk yang beban segitiga, beban tidak terbagi merata, itu kita masukkannya pada ini ya, kolom baris trapezoidal load. Nah, di sini ini ada dua pilihan, yaitu relative distance sama absolute distance. Jadi yang dimaksud dengan relative distance itu adalah perbandingan jarak. Jadi jarak titik awalnya adalah 0, ya, titik akhirnya adalah 1. Jadi ini maksimal angka pada distance ini ya, baris distance ini adalah 1 kalau kita pilih relative distance. Kemudian kalau yang absolut itu ada jarak sesungguhnya sebenarnya. Ya, kita coba. Jadi kalau yang di contoh kemarin di sini 0 ya, di titik awalnya 0, di titik akhirnya 0, di tengah-tengahnya 974. Ya, jadi caranya ini kita pilih relatif ya. Ini kita pilih relatif, kemudian ini kan 0,25 berarti seperempat ya. 0,75 itu berarti 3/4. Nah, ini 1. Jadi ini secara defaultnya perbandingannya seperti itu. Sehingga ini kalau karena di tengah-tengah bentang berarti kita masukkan 0,5 ya. Kita isikan loadnya 974 ya, 974. Kemudian ini 075-nya 0, ini kita ganti 1 saja ya. Jadi karena ini ada 4 kolom, jadi ini kita buat sama aja nih, nggak apa-apa. Ya, atau diisi 0 juga boleh, 0, 0 juga sama ya. Jadi pada jarak 0 ya, loadnya 0, pada jarak setengah bentang, artinya 0,5 itu adalah setengah bentang, 974, pada jarak satu bentang, ya, sepanjang L, ini bebannya 0, ini 0. Nah, sekarang kita coba. Ya, ini posisinya replace ya.
Ini dead load kilogram meter. Pak Firman oke. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi ini beban terbagi tidak merata dengan cara masukkan absolut. Nah, sekarang Pak Firman coba ya lagi. Misalkan yang ini ya. Yang kedua ini Pak Firman hapus saja. Misal Pak Firman delete. Ya, Pak Firman delete. Oke. Nah, seperti ini. Nah, Firman coba lagi. Ini Pak Firman klik. Ya, beban distribusi, dead load. Nah, sekarang Pak Firman coba yang pakai cara kedua, yaitu absolute distance. Ya, kalau tadi kan pakai ini ya, perbandingan jarak ya. Nah, sekarang jarak sebenarnya. Jadi ini Pak Firman klik yang absolute. Nah, pada jarak 0, ini load-nya 0. Pada jarak, berarti ini kan bukan 0,5 ya. Kalau 0,5 tadi kan relatif. Jadi kalau absolut berarti ini pada jarak 2. Ya, pada jarak 2 meter, bebannya 974. Kemudian pada bagian ujung, berarti di sini berarti 4 ya. Pada jarak 4 meter, nah di sini bebannya 0. Jadi 0 meter bebannya 0, pada jarak 2 meter 974, pada jarak 4 meter 0. Jadi ini yang cara kedua ya, absolut. Nah, kita coba ya, sama nggak hasilnya? Oke, jadi hasilnya sama. Jadi untuk memasukkan beban terbagi tidak merata, itu bisa menggunakan dua cara, yaitu cara relatif dan cara absolut. Nah, jadi kalau seperti kemarin ini kan kita tambahkan ya. Jadi ini Pak Firman tambahkan ya. Jadi ini tidak kita replace tapi kita add ya, kita tambahkan dengan beban. Nah, ini jangan lupa ini di nolkan dulu ya. Kemudian ini kita tambahkan dengan beban terbagi merata 1000 ya kemarin ya, kita add ya. Nah, sehingga maaf, ini kurang ya. Pak Firman back dulu. Tadi baru 100 angkanya yang Pak Firman masukkan. Ya. Ya, Pak Firman ulang ya. Jadi ini bukan 100 tapi 1000 ya. Pak Firman add ya, nolnya kurang 1 tadi. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi sama seperti yang contoh sebelumnya. Kemudian di contoh soal, nah ini Pak Firman coba sudah gambar, ini bentangannya yang 6 meter ya. Nah, untuk mengetahui benar nggak bentangannya 6 meter dengan cara ini bisa kalian klik, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada propertiesnya ya, propertiesnya. Jadi baloknya 36 mulu, kemudian nah ini lokasinya, ya lengthnya berarti panjangnya ini 6 meter ya. Kemudian bebannya ini masih kosong ya, masih kosong. Kemudian, nah sekarang kita coba untuk memasukkan beban terbagi meratanya. Ya, ini Pak Firman klik assign frame distribusi load. Ya, nah kalau di contoh penyelesaian kemarin Pak Firman mencontohkan pakai cara absolut ya, absolut. Ya, jadi ini dead load kilogram meter. Pakai cara absolut di sini Pak Firman isi 2, di sini 4. Ya, karena bentuk bebannya adalah trapesium. Kalau tadi kan segitiga ya. Sehingga ini kalau trapesium berarti ada 4 distance yang kita masukkan. Ini bebannya 974 ya. 974. Kemudian ini juga 974. Kemudian ini pada jarak 6-nya 0. Ya, jadi sekali lagi ini adalah beban terbagi tidak merata dengan pilihan absolut. Ini jadi jarak sesungguhnya. Jadi 0, pada jarak 0 itu 0 bebannya, pada jarak 2 meter 974, pada jarak 4 meter 974, pada jarak 6 meter 0. Nah, jadi kalau kita masukkan seperti ini, bentuknya beban trapesium. Nah, kemudian kita coba satunya. Nah, misalkan ini tidak pakai yang cara absolut, misalkan yang relatif ya. Relatif, sama nggak hasilnya dengan yang nanti yang sebelahnya? Ya, jadi kalau relatif berarti ini jaraknya kita pakai perbandingan ya. Jadi pada jarak 0, bentang 0 ini 0. Ya, kemudian pada jarak 2 meter, 2 meter bagi 6 ya berarti ya. Kalau relatif berarti kan 2/6 ya. 2/6 berarti
sepertiganya ya, 0,333. Ini 974. Kemudian ini berarti jarak 4 per 6-nya ya, 4 per 6. 4 per 6-nya atau 0,667. Kemudian ini pada jarak bentang, satu bentang ya, satu. Jadi kalau relatif memang di sini maksimal satu jaraknya ya. Saya ulang, ini 0, 0, 0,33 itu dapatnya dari mana? Ini tadi dapatnya dari 2 per 6 ya, 2 per 6. 0,667 ini adalah 4 per 6 ya, kemudian 1 ini 6 per 6 begitu ya, 6 per 6, jadi yang ini ya. Ini sekali lagi ini kita gunakan yang relatif. Nah sekarang kita coba oke. Nah hasilnya juga akan sama. Jadi sekali lagi ada dua cara ya untuk beban terbagi tidak merata, yaitu dengan cara relatif dan cara absolut. Ya, untuk yang beban meratanya ini bisa kita klik dua-duanya ya. Ini kita misalnya kalau kita add atau misalnya bisa bareng juga ya, tapi ini Pak Firman coba satu-satu nggak apa-apa. Ini kita add, tambahkan 1000 ya, tapi jangan lupa ini dinolkan dulu ya, 00 kalau kita add ya. Ya, dinol-nolkan saja, ini diganti, yang penting ini hasilnya 0 begitu. Kita add, kemudian kita klik oke. Nah, seperti ini. Oke, itu sedikit penjelasan terkait dengan cara memasukkan beban ya, khususnya beban terbagi tidak merata, baik segitiga maupun trapesium ya, pada sebuah frame atau dalam ini adalah balok. Sekian, semoga bisa dipahami ya. Pak Firman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.